Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Putri dengan NPM 212151001 dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan mengenai karya tulis yang telah saya buat dengan tema Hakikat Belajar dan Pembelajaran Matematika sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Nah, yang pertama kali saya bahas pada karya tulis Hakikat Belajar dan Pembelajaran Matematika ini adalah mengenai pengertian. Yang pertama, saya memaparkan mengenai pengertian belajar matematika dan saya mengutip beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama adalah menurut Brunner. Brunner mengemukakan bahwa belajar matematika ialah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan-hubungan antara konsep dan struktur pada matematika itu. Jadi menurut Brunner, belajar matematika itu lebih ke arah belajar mengenai konsep dan struktur tentang matematika. Matematika sendiri terdiri dari beberapa bagian yang mana tetap saja inti dari matematikanya itu yang dipelajari adalah struktur dan konsep. Struktur dan konsep yang dipelajari adalah struktur dan konsep mengenai materi yang dipelajari pada matematika tersebut. Selain itu, menurut Brunner juga belajar matematika adalah belajar mengenai hubungan antara konsep dan struktur yang ada pada matematika itu. Jadi ketika sudah menemukan struktur dan konsep atau sudah dipelajari mengenai struktur dan konsep, siswa juga akan mempelajari atau diajarkan mengenai hubungan antara konsep dan struktur tersebut. Kemudian yang kedua, menurut Sukahar. Menurut Sukahar, belajar matematika pada hakikatnya adalah belajar berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur yang diatur menurut urutan yang logis. Nah, pendapat Sukahar ini sedikit berbeda dengan pendapat Brunner. Jika Brunner menjelaskan bahwa matematika adalah belajar mengenai konsep dan struktur serta hubungannya, maka menurut Sukahar ini, belajar matematika lebih ke belajar yang berkenaan dengan ide-ide dan struktur-struktur yang diatur menurut urutan yang logis. Jadi ketika belajar matematika, kita akan menggunakan otak kreatif kita untuk menggali ide-ide logis yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika. Nah, yang ketiga, saya mengutip pengertian belajar matematika menurut Kolb. Kolb mendefinisikan belajar matematika sebagai proses memperoleh pengetahuan yang diciptakan atau dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui transformasi pengalaman individu siswa. Pendapat Kolb ini intinya menekan bahwa dalam belajar matematika, siswa harus diberi kesempatan seluas-luasnya mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang dipelajari dan siswa harus didorong untuk aktif berinteraksi dengan lingkungan belajarnya sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yang saya bahas adalah mengenai pengertian pembelajaran matematika. Di sini saya mengutip pengertian tersebut menurut Ahmad Susanto. Beliau berpendapat bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Poin utama dari definisi yang dikemukakan oleh Ahmad Susanto adalah pembelajaran matematika adalah sebuah proses belajar mengajar untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa sebagai bentuk peningkatan kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran matematika di sini adalah proses mengembangkan proses berpikir siswa. Maksudnya adalah ketika pembelajaran matematika yang diterapkan pada siswa itu adalah cara berpikir kreatif, sehingga kreativitas siswa dalam berpikir itu bisa terus berkembang akibat dari tuntutan segala hal yang ada pada materi pembelajaran matematika. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pembelajaran matematika. Matematika itu memiliki beberapa karakteristik pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran matematika langsung atau bertahap. Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap dari hal konkret ke abstrak, hal yang sederhana ke kompleks, atau konsep mudah ke konsep yang lebih sukar.
Kemudian yang kedua adalah pembelajaran matematika mengikuti mode spiral. Setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari. Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan memperdalam adalah perlu dalam pembelajaran matematika atau spiral melebar dan naik. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Matematika adalah deduktif. Matematika tersusun secara deduktif aksiomatik. Namun demikian, harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan kondisi siswa. Dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan tetapi masih campur baur dengan deduktif. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran matematika mengganti kebenaran konsistensi. Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atas pernyataan-pernyataan yang terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran matematika. Ketika kita melakukan sesuatu, tentu kita harus mengetahui dan tentu juga ada tujuan dari hal yang kita lakukan tersebut. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran matematika, yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Dan yang terakhir, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai metode dalam pembelajaran matematika. Metode pertama yang bisa digunakan dalam pembelajaran matematika adalah metode ceramah. Ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seseorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Kemudian yang kedua adalah metode eksposiori. Metode ini sama dengan metode ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan pada guru sebagai pemberi informasi. Tetapi pada metode ekspositori, dominasi guru banyak berkurang. Guru berbicara pada awal pembelajaran, menerangkan materi dan contoh soal pada waktu yang diperlukan saja. Siswa tidak hanya mencatat, tapi juga membuat soal latihan dan bertanya. Kemudian yang ketiga adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi sejenis dengan metode ceramah dan ekspositori. Tetapi pada metode demonstrasi, aktivitas siswa lebih banyak lagi. Dengan demikian, dominasi guru lebih banyak berkurang. Metode ini dapat menghilangkan verbalisme sehingga siswa semakin memahami materi pelajaran. Kemudian selanjutnya adalah metode drill dan latihan. Metode drill dan latihan dimaksudkan agar siswa cepat dan cermat menyelesaikan soal. Metode ini berhubungan dengan kemampuan untuk cepat ingat dan kegiatan-kegiatan yang bersifat lisan dan memerlukan hafalan. Kemudian selanjutnya metode tanya jawab. Suatu pengajaran disajikan melalui tanya jawab jika bahan pelajaran disajikan melalui tanya jawab. Dengan metode tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan bisa muncul dari guru, bisa juga dari peserta didik. Demikian pula halnya jawaban yang dapat muncul dari guru maupun dari peserta didik, sehingga pada metode ini pembelajaran akan terkesan lebih interaktif antara guru dan juga siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah metode pemecahan masalah. Nah, metode pemecahan masalah merupakan tipe belajar aktif yang tingkatnya paling tinggi dan kompleks dibanding tipe belajar yang lain. Pemecahan masalah dalam matematika dipandang sebagai dasar aktivitas matematika. Matematika kelihatannya tidak dapat dipahami jika tanpa masalah. Dalam matematika adalah suatu persoalan yang mana siswa sendiri dapat menyelesaikan tanpa menggunakan cara atau algoritma yang rutin. Kemudian yang terakhir adalah metode pemberian tugas. Metode ini disebut juga dengan metode tugas.
Tugas yang paling sering diberikan dalam pembelajaran matematika adalah pekerjaan rumah sebagai latihan soal-soal. Metode ini mensyaratkan adanya pemberian tugas dan adanya tanggung jawab dari siswa. Misalnya, mencari bukti dari sebuah teorema, membaca sejarah perkembangan geometri, mempelajari dulu topik yang akan dibahas, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis pembelajaran matematika, di mana jenis-jenis pembelajaran matematika itu ada dua. Yang pertama, belajar konsep atau konsep learning. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Apakah objek tertentu merupakan contoh konsep ataukah bukan. Kemudian yang kedua adalah belajar pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional. Pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional dalam matematika merupakan 3 rangkai pengetahuan yang berkembang secara berkaitan. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan yang dimiliki pembelajar tentang sesuatu. Sebagai contoh dalam matematika adalah pengetahuan tentang konsep, fakta, definisi, dan rumus. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Sebagai contoh dalam matematika yaitu bagaimana menggunakan rumus, definisi untuk menyelesaikan soal. Kemudian pengetahuan kondisional adalah pengetahuan tentang kapan, mengapa, menggunakan pengetahuan deklaratif atau pengetahuan prosedural. Nah, yang selanjutnya ada manfaat dari belajar matematika. Manfaat dari belajar matematika itu yang pertama, belajar matematika dapat membantu kita untuk bisa lebih berpikir sistematis. Kemudian yang kedua, manfaat belajar matematika yaitu membuat logika berpikir menjadi lebih berkembang. Yang ketiga adalah menjadi terlatih berhitung. Yang keempat, mampu menarik kesimpulan secara deduktif. Dan yang kelima adalah menjadi teliti, cermat, dan sabar. Nah, yang selanjutnya adalah contoh dari metode ceramah, di mana seperti yang kita ketahui tadi bahwa ceramah adalah proses penyampaian suatu materi yang dilakukan guru terhadap siswa. Nah, gambaran pengajaran matematika dengan metode ceramah adalah sebagai berikut. Guru mendominasi kegiatan belajar mengajar. Definisi dari rumus diberikannya. Penurunan rumus atau pembuktian dalil dilakukan sendiri oleh guru. Diberitahukannya apa yang harus dikerjakan dan bagaimana menyimpulkannya. Contoh-contoh soal diberikan dan dikerjakan pula oleh guru. Langkah-langkah guru diikuti teliti oleh murid. Mereka meniru cara kerja dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh guru. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.